Oke, baik, kalian bisa lihat. Ini ada tujuannya ya, memperpanjang umur alat, menghilangkan waktu henti ya. Jadi gitu. Jadi maksudnya biar tidak ada waktu berhenti karena dirawat dengan tipe preventif. Kemudian menghemat biaya perbaikan, menjaga keamanan dan keselamatan, meningkatkan efisiensi operasional. Karakteristiknya dijadwalkan secara berkala. Ini Bapak baca judul-judulnya aja, nanti kalian baca lagi ya sebelum UAS ya. Mencegah kerusakan sebelum terjadi, mengikuti pedoman produsen, dan memperpanjang umur aset, karakteristiknya. Nah, ini flowchart-nya, kalau kalian bisa lihat, ada start, problem in asset, ada EMS manager. EMS manager will elect technician for maintenance. Technician will assess the maintenance work. Technician can demand spare part. Ya, EMS manager can advise store supervisor for spare part. Apakah spare part available? Kalau ya langsung maintenance work kerjakan sampai completion. Kemudian work request by department supervisor, express work enter execution, konfirmasi, selesai. Kalau enggak harus proses beli dulu ya. Kira-kira begitulah. Ini ada 6 stepnya. Kemudian ini ya, define your maintenance goal, tujuannya apa? Identify critical equipment. Nah, ini ada istilahnya critical equipment itu ada ya, harus ada ini. Satu kerjaan sendiri nih, Bapak barusan melakukan dengan Pertamina juga mengidentifikasi critical equipment, define maintenance task and interval, kemudian assign responsibility and resources, ya, tanggung jawabnya siapa dan sumber dayanya bagaimana, create maintenance schedule, dijadwalkan, track and monitor maintenance activity, continuous improvement plan, dan use the right tool. Nah, kira-kira gitu ya, step-stepnya. Nah, ini kalau nggak salah nih, berikutnya ininya nih. Tadi ada 8 kan? Ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan gitu kan? Satu persatu ya. Ini tentukan tujuan pemeliharaan Anda. Kemudian identifikasi peralatan penting, tentukan tugas dan interval pemeliharaan, tetapkan tanggung jawab dan sumber daya. Buat jadwal pemeliharaan ini mestinya 6 ini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ini 5 aja nih ya. Kita ganti 5 nanti. Nah, ini mestinya ini 5. Itu 6. Itu 7. 7, ini 8 ya. Sambil kalian baca-baca bisa itu. 8 ya, oke. Ya, seperti itu. Kemudian fasilitasnya adalah preventive maintenance merupakan pemeliharaan terencana. Kalau Bapak lebih suka ini ya. Nah, gitu. Terencana dan mencegah terjadinya kerusakan. Oke. Kemudian untuk mencegah, kemudian pemeliharaan atau pemeliharaan merupakan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga serta menemukan penyebab kerusakan fasilitas produksi. Jadi diterjemahkan jadi aneh kadang-kadang ya. Preventive maintenance maksudnya ya. Dalam konteks manajemen fasilitas, PM mencakup aktivitas yang dirancang untuk menjaga kondisi optimal dari infrastruktur dan peralatan seperti inspeksi rutin, pelumasan, kalibrasi, penggantian komponen yang aus. Nah, ini termasuk preventive maintenance di sini. Nah, kemudian macam-macamnya preventive maintenance ada rutin maintenance, kemudian ini kegiatan pemeliharaan terhadap kondisi dasar mesin dengan cara mengganti suku cadang yang aus, rusak, serta melakukan secara rutin. Ini kalau kamu punya motor di servis itu lebih ke sini ya. Pembersihan peralatan, pelumasan atau pengecekan oli, pengecekan suplai bahan bakar, dan angin kompresor.
Periodic maintenance ini rutin, ini periodik, kegiatan yang dilakukan periodik dengan waktu tertentu, mingguan atau sebulan sekali, dengan cara melakukan pengecekan berkala dan pemulihan kondisi mesin yang rusak atau tidak sempurna. Contohnya adalah penyetelan sensor-sensor dan pengecekan silinder pneumatik. Oke ya. Running maintenance merupakan pekerjaan pemulihan yang dilakukan pada fasilitas produksi sedang bekerja. Ya, ini jadi running pada seperti online maintenance kadang-kadang juga ya. Pemeliharaan ini termasuk pemeliharaan yang direncanakan untuk diterapkan pada peralatan atau mesin dalam keadaan sedang beroperasi. Biasanya diterapkan di mesin-mesin yang harus terus produksi. Kegiatan dilakukan dengan cara mengawasi secara aktif. Shutdown maintenance ini lawannya ini ya, kegiatan yang hanya dilaksanakan setelah produksi jangan dimatikan atau dihentikan. Semua masih termasuk preventive maintenance di sini ya, masih termasuk itu. Fasilitas preventive maintenance. Oke, macam-macam fasilitas maintenance ya mungkin. Ya, oke. Tapi nanti ada levelnya juga nanti di belakang. Oke, kita lihat ya. Tugas atau tes preventive maintenance adalah pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance ya, sebaiknya jangan diterjemahkan karena diterjemahkan menjadi menjadi aneh ya, karena itu istilah ya. Ini oke. Nah, ini preventive maintenance maksudnya gitu ya. Oke, sehingga untuk menjaga peralatan tetap kondisi baik dan mencegah kerusakan, namanya preventive maintenance. Nah, jenis tasnya ada inspection, lubrication, cleaning, adjustment, replacement, calibration. Ini tujuannya nih, deteksi awal kerusakan, mengurangi gesekan dan aus, mencegah penyumbatan dan overheating, cleaning kan, menjaga presi dan performa alat, replacement ini ganti-ganti nih. Nah, ini kamu bisa bayangkan nih waktu melihara motor atau mobil kan seperti ini sebenarnya ya. Ini lumas dan sebagainya. Ini semuanya masuk preventive maintenance. Nah, di sini ada levelnya. Jadi ada time based maintenance, ini dari waktu, misalnya kalau motor diservis 2 bulan sekali, misalnya gitu. Nah, itu time based. Ya. Tapi ada failure finding maintenance karena ada ketemu. Jadi ini time based itu per waktu, kalau ini ketemu failure findingnya. Kemudian condition based maintenance, pemeliharaan berbasis kondisi. Ya, kondisinya seperti apa, dipelihara seperti itu. Nah, di sini ada istilah predictive maintenance, dalam konteks ini bagian dari preventif ya. Tapi dalam konteks lain, maksudnya dalam levelnya kadang-kadang dipisahkan. Kalau preventif itu lebih ke 1, 2, 3 inilah. Atau kadang-kadang hanya 1 preventif. Tapi di sini nggak apa-apa lah, dilevelkan begini. Nah, yang paling tinggi adalah risk based maintenance. Ya, jadi pemeliharaan berdasarkan risiko. Nah, ini paling update lah ini ya, risk based maintenance ini. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya, mesin oli diganti tiap berapa lama sekali. Nah, AC filternya diganti walaupun masih kelihatan normal gitu. Ini preventive maintenance. Kalau ketemu kegagalan, alarm kebakaran atau memeriksa fungsi genset darurat seminggu sekali untuk memastikan dapat menyala saat listrik padam. Nah, ini jadi jenis ini bertujuan untuk menemukan khusus pada sistem proteksi dan kegagalan cadangan yang dengan namun sangat penting saat dibutuhkan. Jadi maksudnya misalnya alat-alat keamanan yang secara sehari-hari dia tidak bekerja ya, maka harus dilakukan penemuan kegagalan. Ya, tadi levelnya ini failure finding maintenance ya, failure finding maintenance karena dia tidak bekerja jadi harus diuji. Masalahnya kalau nggak diuji nanti saat diminta bekerja dia malah nggak bisa kan gitu kan, seperti itu ya.
Oke. Kemudian ini juga, ini kalau ini waktu ya. Ini jelas waktu. Ya, jadi oke, coba kita cek dulu ini. Nah, mestinya ada ini ya. Oke. Ini tujuannya untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi dengan mengganti nomor komponen rutin ya. Jadi belum kelihatan rusak ya, tapi sudah diganti. Kan bisa kadang-kadang kita ganti busi, walaupun busi itu masih jalan, motor masih jalan kan. Nah, sebelum berhenti, sebelum mogok ganti motor misalnya gitu. Oke, tadi sudah. Ini berbasis kondisi. Pemilihan berbasis kondisi dilakukan untuk memantau kondisi aktual peralatan melalui parameter tertentu seperti getaran, suhu, tekanan, atau suara. Tindakan pemeliharaan dilakukan hanya jika indikator menunjukkan adanya penurunan performa. Jadi ada indikatornya di sini nih. Ya, ini ada indikatornya. Kemudian pendekatan ini lebih efisien dibandingkan dengan proses waktu. Ya, itu karena kalau waktu kan siapa tahu sebenarnya masih sangat bagus gitu ya. Nah, tapi diganti ya, jadi tidak efisien kan, boros kan gitu. Jadi gitu ya. Ini katakan ini berbasis performa ini kan. Nah itu kalau ini tadi untuk alat-alat yang ini nih, alarm kebakaran. Nah seperti itu ya. Oke. Kemudian pemeliharaan prediktif. Nah ini jadi prediktif maintenance ada bab sendiri yang Bapak kirimkan ya. Dalam konteks ini berarti dia dimasukkan bagian dari preventif, itu nggak ada salahnya pembagian-pembagian seperti itu. Karena itu semua dari maintenance management kan. Bagaimana memanage maintenance, kira-kira begitu. Jadi pembagian tidak terlalu menjadi masalah, sangat dimasalahkan. Ya, tinggal kita menyatakannya seperti apa, tinggal masalah itu. Oke ya, ini double nih. Ya, tinggal kita mempermasalahkan seperti apa. Bapak sambil merapikan aja biar bagus. Ya, kamu kan sudah punya juga nih. Nah, jadi ke situ. Nggak bisa dia. Gitu ya. Tujuan utama untuk mendeteksi kerusakan sebelum terjadi kerusakan. Jadi dia memprediksi kapan rusaknya, kira-kira begitulah. Ya. Ini dilakukan dengan cara memantau kondisi peralatan secara real time menggunakan sensor dan menganalisis data operasional dengan teknologi IoT, Internet of Things, ya, machine learning dan sistem pakar. Oke, seperti itu. Berbeda dengan waktu ya, ini dinamis waktunya ya, tergantung ya. Nah, misalnya nih, ganti oli saat sensor menunjukkan oli mulai rusak, bukan berdasarkan kilometer tempuh, misalnya gitu. Ganti oli filter, sensor mendeteksi udara tersumbat, bukan setiap 3 bulan. Ganti kampas rem motor, dilakukan indikator keausan, bukan berdasarkan perkiraan jarak. Nah, seperti itu ya, karena kan jarak belum tentu menunjukkan hal yang semestinya, kan gitu. Nah, ini contohnya ya. Nanti bab sendiri prediktif ada di yang sudah Bapak kirim. Nah, ini yang paling baru dan paling banyak Bapak pekerjaan ini ya. Jadi ditetapkan dulu resikonya, nanti resiko tinggi lebih sering dirawat. Kira-kira begitu. Atau istilahnya kritikal ya. Nah, gitu. Pembiayaan berbasis risiko melibatkan analisis tingkat risiko dari setiap aset dengan mempertimbangkan dampak dan kemungkinan kegagalannya. Fokus pembiayaan diberikan pada aset yang memiliki risiko tertinggi terhadap keselamatan lingkungan dan biaya operasional. Strategi ini memungkinkan alokasi sumber daya pemeliharaan yang lebih efektif dan efisien. Jadi yang tidak berisiko tinggi ya tidak usah sering dirawat misalnya gitu kan. Jadi hemat gitu. Tapi kalau nggak ada level resikonya itu semua dirawat akhirnya boros dan bisa jadi akhirnya malah nggak kerawat semua. Ini kenyataan di lapangan gitu kadang-kadang ya. Saking semuanya mau dirawat akhirnya boros, akhirnya malah nggak kerawat semuanya. Boros orang, boros biaya, dan lain-lain ya. Contohnya tangki penyimpanan bahan kimia beracun diperiksa dan uji lebih
sering dibandingkan tangki air biasa, kan gitu kan. Karena risiko keselamatan dan risiko lingkungan lebih besar terjadi dari kebocoran. Nah, seperti itu. Ini jadi berbasis risiko contohnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Nah, habis ini kita masuk ke predictive maintenance. Tapi nanti saja. Ini sudah malam juga, Bapak juga capek nih, lagi di luar kota. Kamu jadwalkan ulang kapan ya, kamu seperti tadi aja, kamu jadwal terus oke malam ini, nggak harus minggu depan, kalau misalnya minggu depan bisa ya langsung gitu. Ya, nanti kira-kira kita 2 kuliah lagi, prediktif dan nanti satu lagi tentang maintenance performance indicator. Ya, satu lagi tentang itu. Dah 4 ini aja, 4 PDF yang Bapak kirim itu semua menjadi bahan UAS biar kalian nggak terlalu berat UAS-nya. Begitu saja mungkin untuk kuliah malam ini, toh ini cuma sejam ya jadwalnya. Kamu sudah praktek ya, ini Bapak masih di luar kota, jadi yang praktikum insya Allah minggu depan ya, mudah-mudahan bisa ke kampus karena Senin Bapak di Bandung. Nah nanti kalau bisa ketemu ya, yang mau praktikum dari kelas manapun bisa ketemu Senin. Bapak ingin ketemu kalian ya. Gitu untuk aroma ini. Nah, silakan apabila ada pertanyaan, baik soal teori atau praktek, mangga silakan. Sebelum ditutup nih. Oke, nggak ada ya? Pak tunggu sebentar, kalau ada barangkali. Kalau nggak ada, baik. Kita akhiri saja. Bapak mau istirahat dan juga selamat istirahat buat kalian semua. Kalau ada masih ada tugas ya selamat mengerjakan tugas. Bapak juga masih ada pekerjaan ini